Saudaraku sekalian, puji Tuhan kita masih diperkenan Tuhan untuk hidup di bumi, untuk terus membenahi diri saudara, agar kita makin hari makin berkenan kepada Bapa di surga. Saudara, saya berharap saudara-saudara terus mengalami pertumbuhan rohani, perubahan positif. Kalau saya boleh menggunakan istilah pada kesempatan ini adalah revolusi iman. Ada revolusi iman, saudara. Iman pada dasarnya adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap kehendak Allah. Dan itulah perlombaan yang kita harus jalani, yang tidak boleh kita hindari, yang karenanya dalam Ibrani pasal 1 dikatakan perlombaan yang wajib. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, ternyata isi perlombaan itu adalah iman yang sempurna. Seperti Yesus yang taat kepada Bapa, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, saudara. Saudara, saya kira seperti saya dan semua orang Kristen mengalami pergumulan itu. Pergumulan untuk menundukkan diri kita sepenuh kepada Allah. Mengapa saya sebut sebagai pergumulan? Ya, karena ini sesuatu yang tidak mudah. Secara teori kita tahu kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus hidup suci, harus hidup benar. Tetapi di dalam kenyataan hidup kita sering tidak mau menuruti kebenaran Allah. Sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, ini melukai orang atau tidak, seringkali muncul begitu. Dan itu sudah menjadi irama, saudara. Waktu kita marah terhadap orang lain, sakit hati, dendam, ya kita nikmati, lalu kita berusaha untuk membalas. Kalau tidak mampu membalas orang tersebut, kita cemarkan nama baiknya, saudaraku. Dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa ada memang manusia lama itu di dalam diri kita yang tidak mau nurut, tidak mau tunduk ke kesucian Allah, yang membuat kita suka bicara sembarangan supaya kita bisa dipuji, lalu bisa membuat orang tertawa misalnya, lalu kita menikmati itu. Kita membicarakan mengenai orang, ya, di belakang orang tersebut. Kalau orang tersebut orang yang kita benci karena menyakiti kita, asik membicarakannya. Ya saudara, dan lain sebagainya. Manusia lama itu harus benar-benar kita kenali. Itu yang membuat kita tidak percaya atau kurang percaya bahwa Allah itu ada. Ya, dia bersuara, mana ada Allah? Tidak kelihatan kan? Kalau ada juga dia jauh. Ini manusia lama kita, saudaraku. Bicara di dalam diri kita. Percaya sih percaya, kata manusia lama. Tapi ya Tuhan tidak kelihatan begini. Sehingga kita takut bergantung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan gunung batu pertolongan,
dan kota benteng perlindungan kita. Takut karena nggak yakin. Dan itu manusia lama kita. Manusia lama kita. Kalau kita mendapat ancaman, kita jadi takut, jadi gelisah. Itu manusia lama kita. Lalu kita mempertimbangkan bagaimana melarikan diri dari keadaan tersebut, lalu menghindari ancaman tersebut. Oh ya, tentu kita harus bijak, harus bertanggung jawab untuk menghindari ancaman, tapi tidak perlu harus takut. Kita harus selesaikan tugas kita penuhi bagian kita. Selebihnya ya kita serahkan kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Misalnya saudara sakit, ya saudara harus ke dokter. Saya tidak mengajari saudara untuk tidak ke dokter. Saya tidak melarang Anda untuk berobat, tetapi percaya bahwa ada mujizat juga. Dan Anda perkarakan ini kepada Tuhan, karena tubuh kita bait Roh Kudus perkarakan. Dan kalau tubuh kita bait Roh Kudus, ya harus bertanggung jawab pola hidup, pola makan yang baik. Kita harus mulai merasa bersalah kalau kita mengkonsumsi makanan yang salah, saudara. Nah, manusia lama ini harus kita kenali. Aduh, ini kuat sekali, saudaraku. Kalau saudara pria lihat wanita, duh kok cantik ya. Nah, kenapa mesti ngelihat itu manusia lama? Coba lihat pipinya mulus, coba lihat betisnya, coba lihat pahanya terbuka misalnya. Itu manusia lama yang kita tidak boleh ikuti. Kalau wanita lihat pria, duh ganteng amat ya. Sudah punya pasangan tapi masih mau lihat pria lain dan merasa pria itu ganteng misalnya. Ya, mau biasa, orang dunia bilang biasa, tapi kita harus tidak boleh lakukan. Dari soal-soal kecil sampai soal-soal besar, saudara. Berapa kali orang bertanya kepada saya di ABAM, Anda bertanya, Alkitab menjawab, Pak, masturbasi itu boleh nggak sih, dosa nggak ya? Wah, saya kadang-kadang jawabnya bingung. Umur rohanimu itu berapa? Mestinya jawaban saya kalau mau jujur, tidak boleh, udah titik. Itu nggak patut gitu, itu nggak pantas. Tapi kadang-kadang orang tidak sanggup karena yang tidak yakin Allah itu punya mata melihat. Nah, kalau saudara percaya ada Allah yang hidup, ada Allah yang hidup, matanya melihat, cukup membuat kita tidak akan sembarangan berbuat sesuatu. Ya. Kalau kita mendapat ancaman, serangan, itu pun kalau kita percaya Allah itu hidup, kita tenang saja, kembalikan kepada Tuhan ya. Jangan melirik kanan kiri, siapa yang bisa menolong ya, jangan. Itu menyakiti hati Allah, menyinggung perasaan Allah. Nah, manusia lama kita suka begitu. Wah, minta tolong siapa ya? Aduh, gimana nih nanti kalau jadi keadaan memburuk. Nah, itu manusia lama kita begitu. Itu yang tidak boleh kita dengar. Kecurigaan, kecemburuan, kebencian. Aduh, itu manusia lama semua. Pikiran najis, pikiran kotor, percabulan. Itu semua manusia lama. Melihat barang sesuatu, ingin barang itu tanpa tanya Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku memiliki barang itu? Oh, haleluya. Saudara harus percaya Allah itu hidup. Ya, kalau tidak percaya, kurang percaya, itu manusia lama. Jangan ikuti, jangan turuti. Ya. Kalau saudara misalnya disakiti orang, saudara ingat-ingat terus orang itu manusia lama. Jangan ingat-ingat, buang. Katakan kepada manusia lamamu, diam, kamu jangan berkuasa dalam hidup. Maka firman Tuhan mengatakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi, tanggalkanlah manusia lama. Baik saudara, saya kira ini pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Karena ini saya peroleh dari Tuhan. Ya berkali-kali Tuhan bicara kepada saya mengenai hal ini.
Itu manusia lama, Erastus. Kelihatannya normatif, kelihatannya baik-baik saja. Oh, itu tidak baik, itu manusia lama. Ya, ayo kita berubah ya, supaya kita jadi manusia baru, menjadi anak Allah. Manusia lama dikubur, karena itu anak dunia. Oke? Baik, saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak Ibu. Merry Christmas, tapi saya tentu tidak bisa menjawab satu persatu. Akhirnya saya menyampaikan selamat Hari Natal bagi saudara sekalian. Hari ini di Truth ID jam 11 nanti ada ibadah on-site atau offline. Bapak Ibu bisa hadir nanti jam 11 di Mall Arta Gading lantai 5. Ya, oke. Oke, minta maaf kemarin yang hadir di atas 2.300, 2.400, sehingga banyak yang terpaksa tidak bisa masuk ruangan. Saya mohon maaf. Ini tentu di luar kekuasaan kami. Kami hanya nampung sekitar 2.000 lah ya, karena separuh. Baik lantai 5 dan lantai 3 ya. 2 lantai itu mestinya bisa nampung sekitar 2.000 saja. Kalau dipenuhin ya bisa lebih, tentu 3.500, 4.000, tapi karena prokes ya, jadi harus separuh. Oke, Bapak Ibu, yuk kiranya sudah diberkati Tuhan ya, angkat tanganmu ya. Mari. Bapa di surga, inilah tangan-tangan yang menerima berkat termasuk saya. Berkat dari Elohim Yahweh, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, turun atas kami sekalian. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati saudara sekalian.